Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Apa kabar saudara? Luar biasa. Sejak tadi ketika musik mengalunkan lagu, jiwaku merindukan Tuhan. Hati saya begitu tergetar, karena ini yang ada di hati kita. Apalagi di masa-masa pandemi yang melanda seluruh dunia. Krisis ekonomi melanda seluruh dunia. Harapan kita satu-satunya hanyalah Yesus, karena Dia adalah sumber pengharapan. Amin saudara. Mari sediakan hati kita, buka hati kita, ungkapkan kerinduan kita melalui nyanyian, pujian, penyembahan. Jiwaku merindukan Tuhan, sumber pengharapan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih
Engkau kuduskan kami, Kau layakan kami. Bebaskan roh kami untuk menyembah memuji Kau. Kami menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah itu, ketika kami dikuatkan dengan firman-Mu, kami mengalami sesuatu yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan dan habiskan kebaktian kami pada pagi hari ini. Baik yang beribadah di gereja-Mu di rumah, di mana saja mereka beribadah ini Tuhan, sama-sama yang Kau berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami habiskan kebaktian pagi hari ini. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara. Kita bersyukur kita sudah berada di bulan yang ketiga. Betapa hebat penyertaan Tuhan menghadapi hari-hari yang tidak ada kepastian, tapi kita punya kepastian. Yesus sumber kekuatan. Jangan pernah berhenti mengucap syukur, karena kita tahu ada kasih Yesus yang luar biasa. Ku mau selalu bersyukur. Tuhan, Engkaulah kekuatan dan pengharapan. Haleluya. Diperhadapkan dengan meja perjamuan. Sebelum kita menikmati, mari renungkan kesetiaan Tuhan. Dia telah memberikan seluruh hidupnya untuk kita, dan kita juga pasti
hal jasmani Dia berikan kepada kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Ketika saudara menangis, ketika saya menangis, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Ketika kita sudah tidak dapat berkata-kata, Dia kenal isi hati kita. Tuhan Yesus setia. Dekati Dia, nikmati jamahan kasih-Nya. Dia ingin memulihkan setiap keberadaan kita. Haleluya, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus setia. Dia adalah sahabat kita. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu
Kami boleh berada sepanjang kami ada. Ini karena berkat Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan. Kami boleh membesarkan nama Tuhan. Hingga saat ini pertolongan Tuhan tidak ada habis-habisnya. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi satu doa yang halus di hadapan Tuhan. Tuhan bukanlah karena kebiasaan, tetapi benar-benar Tuhan. Dari dasar hati kami meninggikan, memuliakan, mengagungkan Tuhan, menghormati Tuhan. Karena sampai saat ini kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian Tuhan. Kami berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari. Berkati mereka, hari depan mereka diberkati. Yang Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan dalam pekerjaan usaha mereka diberkati. Sebentar kami akan menerima Tuhan firman. Haleluya, amin, amin, haleluya. Bukakanlah rahasia-rahasia firman. Amin, haleluya. Dan simpan nama-Mu di belakang salib. Supaya taburan firman Tuhan yang akan disampaikan, kami mulai menerima dan bekerja sesuatu di dalam kami memilih Engkau. Tuhan sucikan, kuduskan kami, layakkan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu suci dan kudus adanya. Bentar Tuhan kami kembalikan kecil dan besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita meletakkan persembahan, kita masih mau terhubung dengan Tuhan. Katakan, ya Tuhan, ku percaya. Ketika kita berada di puncak keberhasilan, maupun ketika berada di lembah kegagalan, percayalah, penyertaan Tuhan pasti sempurna. Ya Tuhan, ku percaya. Aku
saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi. Selamat kita kembali berjumpa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali boleh memuji Tuhan. Pujian tadi sangat indah, saudara. Tuhan Yesus setia. Amin. Ketika engkau berkata di dalam dirimu dengan perkataan yang didengar oleh telinga, Tuhan Yesus setia. Ketika kita renungkan benar Allah itu kita, Allah kita itu setia. Pagi hari ini baik yang beribadah onsite maupun online, mari ikutilah ibadah ini dengan sungguh-sungguh, karena kita percaya waktu ini waktu yang singkat. Kita akan berlomba dengan kondisi yang ada. Ketika kita tidak memahami kondisi yang ada, kita akan menjadi dingin. Kita akan menjadi dingin. Kesetiaan kita akan luntur. Komitmen kita dengan Tuhan akan berubah. Tapi ketika kita berkata, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia di dalam hidupku, maka kita akan tetap terpelihara. Iman kita, rohani kita, bangunan rohani kita yang kita bangun itu tetap terpelihara. Kenapa? Karena ada dia Roh Kudus bertata. Dia membentuk kita, dia menuntun kita, dia membawa kita kepada jalan-jalan. Baik saudara, mari kita berdiri, kita baca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-2. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-7 mulai. Sama-sama kita akan baca ayat ini. Kita akan baca ayat ini. Oke, kita baca dulu saudara. 2, mulai ayat 7. 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang dituliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam dia, dalam sebab gelap dan terang benar itu bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya di setiap dan dia dalam, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada di dalam. Karena kamu telah mengalahkan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, bapak-bapak, karena aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah. Ayat 15, ketiga, janganlah kamu mengasihi dunia, apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan, melainkan dari dunia.
dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Jadi renungan kita pagi hari ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ketika kita mempunyai kasih di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dikatakan di sana orang yang mengasihi, dia ada di dalam terang Bapa. Kalau orang ada di dalam terang, maka dia tahu apa yang ada di depan dia. Dia tahu arah tujuannya, karena jelas kelihatan. Tapi ketika orang yang membenci saudara, orang yang tidak ada pengampunan di dalam dirinya, maka dia dikatakan masih hidup dalam kegelapan sampai sekarang ini. Haleluya. Wow. Dengar baik saudara, periksa diri saya saudara. Apakah sampai hari ini kita masih ada kebencian? Ternyata kalau kita masih ada kebencian, kita masih hidup. Di dalam tadi dikatakan perintah yang baru tidak ada dalam kita. Apa itu terdapat? Firman Allah yaitu Yesus mengasihi saudara dan saya. Kita juga demikian dikatakan oleh Paulus, oleh Yohanes, oleh Rasul Yohanes. Kita harus mengasihi. Kalau kita punya roh untuk mengasihi, berarti kita ada di dalam kehidupan atau perintah firman Allah. Dan kalau masih ada kebencian setitik di dalam hidupmu, dengar baik, bukan kata saya, engkau masih ada di dalam jalan yang gelap. Berarti kita tidak mengenal Bapa. Ini yang membuat kenapa kasih kita menjadi dingin. Karena ternyata kita masih hidup dalam kehidupan yang lama, bukan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah, berkenan kepada Allah, sesuai dengan firman Allah, seperti pujian tadi. Apa yang baik yang kedua saudara yang diubah itu semua. Yesus, Tuhan Yesus setia, terus kita ganti-ganti itu kan kalimat berikut, aku mau setia. Oh iya, Yesus ku mau setia dalam segala masa. Ini sebuah komitmen saudara. Ketika kita pegang ini, berarti kita ngerti firman. Kenapa kita berani berkata Yesus ku mau setia? Kenapa? Karena kita tahu persis dia lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Amin. Kita berdosa, dia yang kudus, dia yang mulia, dia yang ada di takhta kerajaan mulia itu, agung itu, dia mau turun di tengah-tengah lumur dosa itu, supaya kita setiap dosa itu diampuni oleh pengorbanannya. Dan kita tahu kesetiaan Tuhan itu, sehingga kita katakan pujian tadi, coba kembali, ku mau setia dalam segala masa. Dalam keadaan pandemi sekarang ini Tuhan, ku mau setia. Aku tidak mau kasih menjadi dingin Tuhan. Ketika aku tidak setia, aku lebih pro dunia, maka aku tidak akan engkau temukan aku setia. Jangan dulu. Dalam setiap langkahku, ku mau tetap setia padamu. Yang percaya perkataan ini firman Allah. Katakan amin. Katakan amin. Katakan Tuhan Yesus, aku mau setia. 2, 3. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Saya percaya ini bisa takut saudara. Saudara, banyak orang Kristen memahami istilah dunia. Dikatakan dalam ayat ini, jangan kamu mengasihi dunia, 15, dan apa yang ada di dalamnya. Pendeta, saya masih tinggal di dunia pendeta. Betul. Tapi pemahaman di sini kita lihat banyak orang Kristen memahami istilah dunia dalam kehidupan Kristen itu, bahwa dunia itu bicara tentang wilayah, bicara tentang negara, bicara tentang bumi, bicara tentang tempat kita tinggal. Tetapi kekristenan, dunia yang dimaksud dalam kekristenan kita bukan seperti itu. Tapi pemahaman dunia di dalam iman kekristenan kita lihat saudara. Yang pertama kita lihat di sana. Next.
Itu namanya dunia. Ayat 15 dia berkata tadi, saudara, jangan kamu, biar tetap aja, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada. Tapi ketika engkau memahami dunia seperti orang dunia memahami wilayah, negara, dan tempat tinggal, maka kita tidak ketemu. Tapi ketika kita memahami apa yang dikatakan oleh firman Allah oleh Tuhan, jika engkau mengasihi dunia, mengasihi segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat hati Tuhan pedih melihat kehidupan kita yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, untuk mengikuti teladannya, untuk mengikuti firman Allah, maka itu yang namanya dunia. Hati menjadi sombong, tidak ada kerendahan. Bukankah Yesus senang dengan kerendahan hati? Pria wanita kemarin saya khotbah, ketika kita penuh dengan kerendahan hati, hancur luluh di hadapan Tuhan, maka surga tidak dapat bertahan duduk di singgasananya. Dia turun kepada setiap orang yang hancur hatinya, merasa dia tidak bisa berbuat apa-apa, merasa bahwa dia butuh hadirat Tuhan, dia butuh Roh Kudus, dia butuh firman Allah dalam hidupnya. Maka Roh Kudus, maka dia pribadi akan datang. Dan firman Allah benar berkata, ketika kita tidak berdaya lagi, ketika kita tidak sanggup tapi kita serahkan ke Tuhan, maka kata-kata kita itu ketika kita berdoa, Roh Kudus tahu apa yang kita doakan. Amin. Tanpa kata-kata sekalipun. Satu saat kita ada dalam kondisi itu, ketika kita melihat bahwa betapa beratnya pergumulan ini, tapi kita lihat ada Yesus di depan kita, sehingga kita datang mengadu dengan dia, kepada Dia, maka Dia mampu menyelesaikan seluruh pergumulan hidup kita. Amin. Hati yang congkak, saudara, membuat kita menjauh dari Tuhan. Itu arti ketika kita mengasihi dunia, membuat kita, iman kita menjadi dingin, kasih kita kepada Allah menjadi dingin, kehidupan kita menjadi tidak konsisten di dalam Tuhan. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Ini kata pemazmur, kejahatan aku tidak mau tahu. Jadi saudara, hati yang bengkok itu tadi di gereja kudus, di gereja tulus, di gereja senyumnya luar biasa. Amin. Mana senyumnya semua? Senyum. Steve senyum. Tapi dalam hati pendeta Yoko begitu. Itu namanya tidak mengasihi. Kalau mau mengasihi, saudara, Yesus marah ketika ada orang yang berbuat salah. Yesus marah. Tapi kemarahan itu harus diselesaikan saat itu, jangan sampai matahari tenggelam. Tapi yang saya perhatikan, ada kalau orang udah punya kesan atau salah paham, saudara, di atas atau di bawah, semua nggak ada yang, cuma ada yang di sana-sana, di sana sini nggak ada, di sana sini juga ada ya. Seringkali ketika kita marah, kita berselisih, itu kita bawa sampai mati, itu berbahaya, saudara. Itu bahaya. Kita harus selesaikan saat itu, kita ampuni dia, karena kita ada di dalam terang. Kalau kita masih bawa itu bahaya, saudara. Kita akan menjadi, karena ada kesombongan, ada keangkuhan dalam diri kita, tidak mau merendahkan diri. Kalau Allah izinkan itu terjadi, katakan, Tuhan, terima kasih, saya sedang dipotong kesombongan saya, supaya saya mau memaafkan, saya mau menerima apa yang terjadi. Ketika kita mau belajar seperti itu, maka kita mulai terbentuk, saudara, hidup kita, sehingga kita tidak ada duri, tidak ada sampah-sampah yang simpan di hati kita. Semua sampah itu kita lepaskan. Jangan timbun sampah itu seperti pernah saya katakan, sampai airnya sudah menjadi banyak dan airnya diangkat dan dibuang, dan dia tumpah itu kepada orang lain. Itu kalau udah banyak sampah di sini, saudara, yang membuat sampah orang lain, yang menerima bisa banyak orang. Karena ketika kita ketemu di jalan karena lagi emosi, lagi tidak stabil, bisa dicurahkan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita tidak mau memiliki hati yang rendah, hati yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita lanjut saja yang kedua. Jadi yang membuat hati kita menjadi jauh dari Tuhan, yang kedua itu mata kita, hatimu.
Kita telah menjauhi mata kita kepada Dia, kepada salib itu, dan hati kita kepada salib itu. Kita tidak mau lagi menerima hikmat dari Allah. Hikmat dari Allah itu karena kita takut kepada Allah, mengutamakan Tuhan, maka kita mendapatkan hikmat itu. Sehingga itu yang harus kita lakukan supaya kasih kita tidak menjadi dingin. Kita ada di dalam terang Kristus, kita terus berjalan, ada pengampunan tadi itu berita baru itu ada dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Amsal 4 ayat 1 dia berkata, janganlah semua itu menjauhkan dari matamu. Nasihat, firman, kebenaran yang pernah kita dengar tetap ada di mata kita dan itu masuk di hati kita. Jangan apa yang kita lihat dan kita perkatakan dia tersimpan di hati. Ketika kita mau untuk melakukan, yang percaya katakan amin. Maka kita tidak akan menjauh dari Tuhan. Cek. Next. Yang membuat kita jauh dari Tuhan yaitu hati yang keras tadi. Tidak mau mengampuni. Hati-hati saudara, kita masih dalam kegelapan. Pendeta, cuma sama-sama masih hidup di dalam daging. Coba cubit daging tubuh kalian, terasa nggak? Kalau masih terasa, kita masih hidup dalam daging, belum hidup di dalam surga sana, saudara. Berarti sadar kita masih daging, masih ada kelemahan. Oleh sebab itu, saudara, Yeskel berkata begini, aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ternyata saudara, sebetulnya firman Allah sudah memberi kesempatan. Jadi kalau hari ini kita masih ada sikap-sikap yang seperti itu, minta ampun ke Tuhan. Minta ampun saudara. Karena ini yang akan membuat rohani kita, rumah rohani kita yang kita bangun, dia akan tergerus dengan cara-cara yang tidak berkenan, yang tidak disukai oleh Tuhan, membuat kasih kita menderita. Kita bisa melihat orang yang mempunyai kasih itu ketika dia melihat saudara, dia langsung mengambil inisiatif untuk memberikan apa yang bisa dia lakukan. Perbuatan, perkataan, tindakan akan terlaksana. Akan spontanitas itu akan dia lakukan. Kenapa? Dia ada di dalam terang dan tidak bisa dia hambat. Sama dengan Kristus ketika dia ada di dunia 3,5 tahun dalam pelayanannya. Setiap dia melihat sesuatu, maka belas kasihan Yesus itu turun, memberkati setiap siapapun yang dia lewat, yang dia lihat saat itu. Dan mujizat Tuhan terjadi. Dia mengasihi kita, maka kita mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia mengenal Bapa, kata pembacaan kita tadi. Dan dia ada di dalam jalan terang. Kenal jalan itu, karena jalan terang itu menuju ke surga. Itu kata firman, menuju kepada kehidupan yang kekal. Tetapi ketika engkau tidak memiliki kasih, engkau hari ini dikatakan pembacaan kita firman Tuhan, kita masih ada dalam kegelapan. Tapi saya percaya puji Tuhan, jemaat GPD walaupun kita hanya tidak banyak, tapi kasih itu nyata di dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena saya merasa melihat bahwa ketika jemaat saling memberkati satu dengan yang lain, itu menunjukkan engkau memiliki kasih. Engkau ada di dalam kehidupan perintah yang baru, mengasihi. Tidak tahan melihat sesama, tidak tahan melihat pekerjaan Tuhan, tidak tahan melihat setiap apa yang dibutuhkan untuk pelayanan pekerjaan Allah. Itu semua proyeknya Allah, bagian kita. Karena kita sadar betul dunia ini bukan bagian saya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan itu hanya produk dunia, produk iblis. Tapi kehidupan kita sebagai orang percaya yaitu kehidupan
mengasihi. Haleluya, amin. Ketika kasih itu ada di dalam hati kita, maka tidak akan menjadi tawar ketaatan kita. Kondisi apapun tadi, kita akan berkata, ku mau tetap setia. Apapun kondisinya Tuhan, ku mau tetap setia. Karena aku tahu upahku besar di surga. Dunia hanya sampai 70 tahun. Dunia secara daging ini hanya sampai 70 tahun kalau kita kuat. Tapi kalau lebih daripada itu hanya penderitaan saja. Artinya paling tinggi 120 tahun kita hidup di zaman sekarang. Setelah itu kita harus menghadapi penghakiman. Kalau Tuhan datang, puji Tuhan, saat itu kita menentukan kita kemana, ke surga atau ke neraka. Kalau kita mati nanti, kehidupan kita akan mengikuti kita. Kata Wahyu kan, kita terlepas dari segala penderitaan ini, tetapi ada perbuatan kita. Karena kasih Allah sudah Dia berikan dengan cuma-cuma. Dia beri kita kebebasan untuk memilih. Dia sudah memberikan kita terang itu. Kita mau hidup di dalam terang atau tidak, itu pilihan kita. Tapi pagi hari ini saya mau katakan, mari kita pilih terang itu. Amin. Amin. Kita pilih terang itu. Kita memiliki kasih agape dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita memancarkan kasih Kristus yang nyata, sehingga kita kuat menghadapi gelombang kehidupan. Yang kedua, saudara, kita lihat yang membuat kasih itu, saudara, akan menjadi dingin. Kita lihat roh yang tidak lagi menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kenapa kita tidak bisa menyala-nyala lagi? Karena tadi, ketika engkau masih simpan banyak sampah-sampah dalam hidupmu, engkau tidak akan dipenuhi lagi dengan Roh Kudus. Pantekosta di tahun ini akan merayakan 1 abad GPDI. Pantekosta masuk di Indonesia lewat 2 misionari masuk dengan mujizat lewat Bali, Jawa Timur, dan ke seluruh pelosok Indonesia, dan telah melahirkan kurang lebih 100 sinode dari GPDI. Beranaknya itu, sudah. Maka banggalah GPDI. Tapi pekerjaan GPDI terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Kemurnian pelayanan, kemurnian pribadi, lepas pribadi, memberi diri dalam pelayanan, itulah yang menjadikan GPDI ada di seluruh bumi ini. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di desa-desa. GPDI seperti BRI, saudara, dia ada di desa, bukan hanya di kota. Gereja-gereja tertentu miliki di kota. Kota ada banyak orang kaya, tidak mau pergi ke desa. Di desa tidak ada duit, di desa tidak ada materi, di desa hanya ada persembahan singkong, jagung, dan lain sebagainya. Tapi kesukaan cita dari pelayan-pelayan hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan ada yang ada di desa, mereka suka cita karena menangkan 1 jiwa, 2 jiwa, 1000 jiwa untuk Kristus. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Kita doakan hamba Tuhan yang ada di desa, di pelosok. GPD itu ada di gunung, di lembah, di daerah-daerah, apa namanya, saudara, masyarakat tertinggal, apa namanya itu? Terasing itu, saudara. Suku terasing itu ada dari pulau-pulau terdalam dan terluar, itu ada GPD di sana. Walaupun saudara hanya menemukan mereka suami istri pertama masuk, atau sendirian dia masuk, dia kawin, jemaat jadi 2 orang, suami istri. Punya anak jadi 3, kalau anak 4 jadi 6, tambah jemaat yang dia lama kelamaan dia menangkan jemaat. Oke, kita lihat, saudara. Kenapa kita tidak menyala-nyala lagi dalam melayani? Karena kita tidak lagi dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga gampang menjadi dingin kasih kita. Yang kedua, tidak menjaga hubungan, relasi. Ini saya sudah ulang-ulang, relasi kita dengan Allah itu harus dijaga. Amin. Pembisnis, marketing, di dalam dunia marketing dia harus jaga relasi itu dengan nasabahnya, dengan kliennya. Kalau enggak, dia pindah nanti, dia pindah kepada perusahaan yang lain.
Jadi harus dijaga hubungan kita dengan Tuhan. Jaga benar. Jangan izinkan iblis merampas itu. Jangan izinkan. Yang kedua, yang ketiga kita lihat, tidak menjaga pergaulan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, saya minta tolong dibacakan. 1 Korintus, kita baca bersama-sama, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia. 1 Korintus 15 ayat 35, 33. 1 Korintus, siapa yang sudah dapat tolong bacakan? 1 Korintus 15 ayat 33. Iya. Jangan akan sesat. Pergaulan yang buruk rusak. Iya, kita harus jaga pergaulan kita, saudara. Hari ini iblis menawarkan pergaulan yang dunia tadi, tapi dia bukan dipahami oleh kekristenan. Kekristenan kan tadi, kekristenan itu sesuatu yang hati kita untuk menjauhkan dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Membuat kita loyo dalam melayani dan semangat, itu bukan dari Tuhan, berarti dari iblis. Yang berikut saudara, jadi pergaulan itu betul-betul dijagai anak muda, jagalah pergaulan. Jangan biarkan iblis menimbun kamu. Semua kita, anak-anak, dikatakan di sini tadi saudara, anak-anak harus apa? 2 kali aku menulis kepada Muhammad, sebab dosa diampuni Bapa itu karena mengenal. Pemuda itu karena dia kuat dan firman ada di dalam dia. 2 kali ditulis saudara. Kita harus menyadari kita anak sudah diampuni. Kita tahu bahwa kita ini menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin dalam hidup kita. Kita mengenal Bapa dan kita bisa kuat karena firman tinggal di dalam kita. Amin. 2 kali diulang saudara. Itu sangat penting. Maka kita lihat saudara, kita harus menjaga pergaulan kita. Berikut, kita harus menjaga perkataan. Tidak menjaga perkataan yang membuat kita maksudnya melayani tadi, roh kita menyala-nyala itu menjadi roh kita tidak lagi menyala karena kita tidak menjaga perkataan kita. Ketika perkataan kita tadi meneguhkan, membangun orang lain diberkati. Boleh kita disakiti, mungkin boleh kita marah, tapi selesaikan kemarahan itu. Jangan simpan sampai matahari. Jangan simpan bukan sampai matahari. Bahkan ada yang bermatahari berulang-ulang sampai bertahun-tahun. Itu berbahaya saudara. Amin. Amin. Ya Pak Gunawan ya. Harus diampuni. Kita biarkan dia dulu berbicara. Jadi perkataan kita harus memberkati orang lain, diperlukan perkataan. Kalau kita sempat salah, katakan maafkan saya, supaya tidak salah, supaya kita punya rasa bebas untuk datang kepada Tuhan, tidak tertuduh. Sebentar kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Yang ketiga kita lanjut aja. Yang kelima saudara, membuat roh kita tidak menyala, tidak menjaga kekudusan. Udah pasti sudah perkataan kita, pergaulan kita gak benar, berarti kita tidak menjaga kekudusan. Roh itu akan mati saudara. Kasih kita akan jadi dingin, tidak bersemangat. Kita lihat selanjutnya saudara, segala sesuatu yang menyenangkan daging. Poin yang ketiga, bicara dunia ini. Ketika kita tahu kita menjauhi dunia, ya segala sesuatu yang menyenangkan daging dan membuat kita enggan untuk membayar harga saudara. Kenapa? Tadi rohani kita sudah dipengaruhi, sudah dirasuki oleh kekuatan yang bukan dari Tuhan, bukan dari firman dan Roh Kudus, sehingga membuat kita tadi tidak mau membayar harga. Kita tidak semangat melayani Tuhan. Kondisi hari ini menguji kita, masihkah kita memiliki kasih? Tentu pertama, kasih kepada Bapa vertikal dan kasih kepada sesama di tengah pandemi. Ketika enggak, kita enggak mau bayar harga. Sesuatu yang menyenangkan daging ini, enggak lah, saya butuh loh besok, saya butuh. Padahal di rekeningnya dia saudara bermiliaran, asetnya masih banyak saudara, tapi dibilang masih butuh. Padahal dia tidak tahu kalau Yesus datang hari ini mau bikin apa duit itu saudara. Tapi kalau Tuhan yang suruh, bukan saya yang suruh saudara, bukan orang lain yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh di hatimu, kerjakan itu saudara, engkau tidak akan rugi. Amin.
Kewajibanmu kau lakukan. Kewajiban udah lakukan, bagaimana bisa mengasihi? Kewajiban kita sebagai anak Tuhan aja kita belum lakukan dengan jujur. Bagaimana kita bisa mengasihi? Jadi ketika kita udah melakukan apa yang Tuhan mau, pasti kasih itu kan nyata di dalam hidup kita. Kita lihat saudara, akibat kita tidak mengasihi. Tadi pemahaman dunia dalam iman kekristenan tadi, sesuatu yang membuat kita jauh, sesuatu yang tidak membuat kita tidak menyala melayani Tuhan, dan akhirnya kita tidak mampu membayar harga karena tadi gejala-gejala yang saya sudah sampaikan tadi. Akibat mengasihi dunia, maka kasih di dalam ayat ini, ayat 16, maka tidak ada gairah untuk berdoa. Kita lanjut aja, waktunya sudah tidak ada. Akibat mengasihi dunia, saudara mari perhatikan, maka kasih jadi dingin. Kenapa kasih jadi dingin? Tidak ada gairah untuk berdoa. Itu kita lihat, kalau kita tidak ada gairah lagi berdoa, saya terasa sudah pasti ada sesuatu di dalam diri yang mempengaruhi. Maka kita tidak ada gairah lagi, kasih kita jadi dingin. Berdoa berat saudara, kita harus bayar harga. Karena Tuhan katakan jauhkan dunia itu. Dunia bukan bumi, bukan tempat tinggal, tapi sesuatu yang tidak menjauhkan diri kita dengan Tuhan, membuat roh kita tidak menyala-nyala, membuat kita tidak mau bayar harga. Ini akibatnya, kita akan jadi loyo, kita tidak jadi malas. Nah, kamu aja yang berdoa, nggak ada waktu lagi kita berdoa. Padahal bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, tidak ada gairah membaca firman, nggak mau berdoa, hati-hati. Ini jebakan iblis. Ketiga, tidak ada gairah beribadah. Sudah pertama apa tadi saudara? Tidak berdoa. Yang kedua, tidak baca firman. Yang ketiga, tidak mau beribadah. Kenapa? Ya, biarkan saja yang ibadah Pak Gunawan saja. Gitu kan? Padahal karena ada pertimbangan daging yang kuat menuduh kita. Saya ulangi sekali lagi, 1 tahun yang lalu saya katakan ini, saudara, hati-hati dengan roh antikris itu. Antikris belum nampak, tapi rohnya sudah ada, kata firman Tuhan, kata Paulus. Ini dia akan membuat kasih kita menjadi dingin. Tapi ketika engkau masih berdoa, ketika engkau masih membaca firman, ketika masih engkau bercari, seperti Ibrani bilang, jangan tinggalkan tempat ibadah. Di situ kita dikuatkan, di situ kita dibangun iman kita. Kita punya gairah melayani Tuhan. Tidak ada gairah karena kasih jadi dingin. Tapi kalau mau kasih tidak dingin, dibalik saudara. Banyak berdoa, baca firman, beribadah, dan yang keempat, kita harus punya gairah melayani Tuhan. Kalau enggak ada gairah, itu tandanya kita kasih kita jadi dingin. Hal yang bukan berasal dari Bapa, ayat 15 tadi, yang saya 16 saya katakan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan. Ketika pribadi kita, ketika di dalam rumah tangga kita, coba, ketika engkau tidak mampu mengontrol ketika hal ini terjadi bencana dalam hidup. Ketika engkau tidak terus, jangan bilang, ketika kita tidak mampu mengontrol daging kita, ketersinggungan kita, keegoisan kita mulai menyalahkan satu pihak. Suami mengalahkan istri, istri mengalahkan suami. Dan akhirnya ketika dia merasa dia tidak terpenuhi keinginan dagingnya, maka matanya memandang dunia ini, bukan memandang Kristus. Dia memandang dunia ini. Kok orang teman saya bisa begini, teman saya bisa begini. Setan masuk di telinganya, setan berbisik di hatinya. Lakukan saja. Maka keangkuhan hidup. Kan istri saya begini, kan suami saya begini. Akhirnya sudah terjebak dalam perselingkuhan, terjebak di dalam dosa. Ini harus hati-hati. Hal ini berasal bukan dari Bapa, tapi dari siapa saudara? Dari dunia. Renungkan itu di saman air ini saudara. Terjadi perceraian luar biasa di tahun pandemi ini. Menurut survei dari pemerintah, statistik
Negara berkata seperti itu, saudara. Rumah tangga bisa menghadapi kehancuran jika kasih mereka telah menjadi tawar atau dingin. Next. Saudara bisa baca firman Tuhan ini, saudara. Jadi intinya, saudara, kedurhakaan membuat kasih menjadi dingin. Kedurhakaan, ketidaktaatan kepada Tuhan membuat kasih kita dingin. Ketika kita taat, kita suka berdiam diri, berdoa, baca firman Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi kasih kita dingin. Akhirnya Tuhan memberkati kita. Saudara, mari renungkan firman Tuhan ini. Di zaman ini kita harus kuat, kita harus bangun rohani kita. Mari saya undang para musik. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada haleluya. Tundukkan kepalamu saat ini, saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau yang tahu setiap kami pada pagi ini. Engkau yang tahu setiap kondisi kami saat ini. Ampuni kami sebagai hamba. Ampuni kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan kami kuat di dalam Engkau. Kami terus, roh kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan sampai Engkau datang kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kasih pasti lemah lembut kita bangkit diri. Kita nyanyikan pujian. Saya undang para pelayan-pelayan untuk tampil ke depan. Terima kasih. Oh kasih, pasti Hallelujah.
silakan boleh. Ya. Yang diangkat plastik pertama baru ketemu rotinya. Yang bening. Ya. Oke, kalau sudah mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjalanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuduskan, 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 kuduskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Firman Tuhan berkata ketika kita mau menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, mari introspeksi diri kita. Kalau masih ada sesuatu yang berbau dunia, mohon pengampunan Tuhan. Yang membawa kita jauh dari Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Karena ketika kita mau menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, Dia kudus, Dia suci. Dan ketika itu terima dengan iman, ada pemulihan, ada mujizat terjadi dalam hidupmu. Menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kananmu di atas kepala. Terima kasih Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya makan dengan iman serta mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dengarkan firman. Demikian juga Ia mengambil cawan, angkat cawan dengan iman di tangan kananmu, di atas kepalamu. Haleluya. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau minum dengan iman serta mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan, beri hormat, beri pujian. Haleluya. 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 Untuk tubuh, untuk darahmu, untuk roti dan anggur, dengan tubuh dan darah Kristus memulihkan, menyembuhkan, memberkati kami, baik ibadah di rumah Tuhan maupun di mana saja di rumah mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Semua kita yang diberkati berkata, puji Tuhan. Kita kembalikan, kita kumpulkan berkas cawannya, saya kembalikan ke Puji Tuhan, saudara semua diberkati Tuhan. Haleluya. Biarlah kita mau tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, dan nanti setelah persembahan kedua ada persembahan ketiga untuk kas gereja yang akan dipimpin oleh Asar nanti ya, yang memberikan barisan mana ini. Tuhan Yesus setia. Dia telah memberikan seluruhnya bagi kita. Berikan pujian yang selalu terbaik bagi kita.
jurnal dan sebagainya tidak terbit hari ini, dan acara ibadah akan dilaksanakan, ada perubahan sedikit untuk ibadah pria dan wanita akan diajukan pada hari Rabu. Demikian pengumuman, dan ada dari gembala pengumuman tambahan mungkin. Tuhan, pria wanita ditunda karena hari Kamis itu hari rayanya tetangga kita. Karena ada bagusnya lebih baik kita tunda. Karena mereka pernah ngomong di forum, kalau ada acara mereka kita bikin juga. Jadi mengganggu menurut mereka. Jadi ada bagus juga pria wanita sudah menunda, dimajukan hari Rabu. Selamat ulang tahun buat mereka yang ulang tahun di minggu ini. Bapak Kiki Bangki 3 Maret, Saudara Nathanael Witarsa, Ibu Diana Febrina 4, Ibu Herlin Margaret, Bapak Yandi Leonardi 4 Maret juga ada 4 orang berarti. Ananda Sesua Orisa Osama Kurniawan, Orisa, bukan Osama, Orisa, saudara. Yang tadi malam ulang tahun adik kami Foni Martina Kiling, ulang tahun di Yobel. Tadi malam dibikin di Yobel ulang tahunnya. Dan hari ini Edwin Eka Tama. Selamat ulang tahun, kasih karunia Allah melimpah buat setiap yang ulang tahun. Terima kasih untuk kehadiran kita, baik yang ibadah di tempat ini, di rumah Tuhan, maupun yang di rumah dan di mana saja mereka mengikuti ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Sekali lagi saudara, tetaplah dengan protokol kesehatan, tetap disiplin, 3M, 5M, 5M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan kerumunan, jangan ada dalam kerumunan, dan yang terakhir apa namanya? Iya, sudah tahu. Oke, saya kira saja. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah hadir di tempat ini. Engkau yang sudah hadir di mana saja anak-anak Tuhan berada, baik onsite maupun online Tuhan. Kami percaya berkat-Mu, kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu menjadi bagian. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada pagi ini. Terima kasih untuk para pelayan-pelayan yang sudah melayani pada pagi ini. Terima kasih buat umat-umat Tuhan yang sudah duduk diam, yang sudah beribadah, yang sudah mengekspresikan hati mereka memuliakan Engkau, yang kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Berkati setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan, kecil maupun besar, memberi atau tidak memberi karena kondisi mereka. Engkau yang Maha tahu. Berkati mereka jasmani dan rohani, rumah tangga keluarga mereka diberkati. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan, baik mereka yang memberikan langsung maupun lewat kotak perpuluhan yang ada, maupun transfer Tuhan. Hamba berdoa di hadapan hadirat-Mu, kami persembahkan kembali setiap milik Tuhan yang sudah dipersembahkan Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah rela, yang sukacita melakukan firman-Mu. Kami berkati mereka dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian mereka. Kesehatan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau ada yang datang pada pagi ini Tuhan, kalau ada yang mengikuti ibadah pada pagi ini Tuhan, mereka membutuhkan sebuah pergumulan hidup yang mereka sedang hadapi saat ini. Kami bawa itu di hadapan mezbah-Mu. Engkau Allah yang Maha hadir, Maha tahu. Engkau sanggup menolong mereka ketika mereka hancur hati, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berbelas kasihan Tuhan, Engkau berkemurahan dalam nama
nama Yesus. Lemah kuatkan, susah hiburkan Tuhan. Yang sakit dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Jamah Ibu Liliana Tuhan, jamah Bapak Edi Tuhan, jamah mereka yang sakit, mereka yang kesehatan yang terganggu Tuhan, yang kami tidak sebutkan Tuhan, dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan mereka Bapak. Kalau ada di antara mereka yang sedang bergumulan dalam pergumulan khusus, Engkau yang tahu Tuhan. Dengarkan setiap doa mereka, jawablah mereka Tuhan, supaya mereka boleh mempermuliakan apa yang mereka gumuli itu, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati rakyat yang ada di bangsa ini Tuhan. Engkau tahu kami juga ada dalam kondisi yang sama seperti yang ada di muka bumi ini. Ada pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa kami, negara kami. Kami serahkan pemerintah kami Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh, oh Tuhan, mereka yang terkait dalam pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan yang ada di RT RW, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar kami sama-sama Tuhan mau bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Kami senantiasa takut akan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, ketika hikmat Allah ada bagi bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, kami yakin Tuhan, mereka yang bekerja dalam gugus tugas dalam penanganan COVID ini juga diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, kalau Engkau berkenan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini, itu akan terjadi buat bangsa kami, itu akan terjadi buat kota kami, itu akan terjadi di sekitar rumah kami Tuhan. Kami dilindungi, kami dijaga, kami dipelihara oleh darah anak domba Allah. Terima kasih Bapak, berkati para dokter, tenaga-tenaga medis Tuhan, khususnya jemaat GPD Bethlehem, keluarga mereka, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami serahkan seluruh ibadah-ibadah di tempat ini. Ibadah remaja sebentar, ibadah raya kedua, ibadah sepekan ini Tuhan, kegiatan sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan sepekan ini Tuhan, kami serahkan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, rencana mereka Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami percaya sukacita, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kami. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua belah tangan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus memimpin, menyertai saya dan saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata